Saat itu, Riris duduk sendiri di kamar. Dia memandang kebaya putih yang telah digantung dengan hati-hati di lemari. Namun entah kenapa, dia merasa tercekik, seperti ada sesuatu yang menghambat nafasnya. Perasaan tak karuan, ia merasa tubuhnya terlalu berat untuk digerakkan. Tiba-tiba, ada suara ketukan keras dari arah luar kamar. Selamat datang, kembali lagi bersama Nyi Kliwon di 5 menit merinding. Di sebuah daerah di Jawa Timur, tempat garam dan api menyatu dengan tradisi yang sangat keras. Pernikahan adalah momen yang sakral. Tapi, bagaimana jika momen yang seharusnya penuh kebahagiaan justru berubah menjadi malam penyambutan maut? Nama pengantinnya Riris dan Farhan. Riris dikenal anggun, pintar, dan lemah lembut. Sedangkan Farhan, lelaki yang santun, sederhana, namun menawan. Mereka akan menikah pada malam Jumat Kliwon, karena menurut penanggalan Jawa, itu adalah hari baik warisan leluhur Riris. Namun siapa sangka, malam yang seharusnya disambut dengan doa dan selamatan, malah dibuka dengan jerit ayam cemani yang mati mendadak. Dan itu baru awalnya. 3 hari menjelang hari yang dinanti, rumah keluarga Riris di ujung desa tak pernah sepi. Tenda sudah dipasang, keluarga sibuk mondar-mandir. Ada yang mengangkat beras, ada yang menata seserahan. Senyum dan tawa menghiasi wajah semua orang. Semua, kecuali satu, Riris. Sejak seminggu terakhir, Riris sering termenung. Tatapannya kosong. Kadang dia melamun sambil mengelus rambutnya sendiri. Ibunya sempat bertanya, "Capek ya, Nduk?" Dan Riris hanya mengangguk, walau tubuhnya gemetar seperti orang masuk angin. Hari pertama, gangguan datang saat memasak tumpeng untuk acara selamatan malam Jumat. 3 kali tumpeng itu gosong. Padahal api kecil, air cukup, tapi beras menghitam seperti terbakar dari dalam. Yang aneh, baunya bukan bau hangus biasa, tapi bau daging busuk yang dipanaskan. Beberapa ibu sampai muntah, termasuk Tante Riris yang pingsan setelah mencium uap dari rice cooker. Mereka anggap itu hanya sial, lelah, salah teknis. Tapi malamnya, kejadian kedua menyusul. Pukul 11 malam, Riris masuk ke kamar. Dia ingin melihat kebaya putih yang sudah disetrika dan digantung di balik pintu. Tapi saat dibuka, ada bekas tangan penuh lumpur menempel di bagian perut kebaya. 1 tangan, tapi bentuknya kecil seperti tangan anak-anak. Dan hanya ada 4 ruas jari, jempolnya hilang. Ibunya syok. Ia langsung menggigil, mulutnya bergetar menyebut doa-doa pendek. Tak sampai 5 menit, terdengar suara aneh dari kebun belakang rumah. Pertama tangisan, seperti suara perempuan, pelan, tercekik seperti orang yang tertahan. Lalu berubah jadi tawa cekikikan panjang, tipis, seperti suara tertahan di tenggorokan. Ayah Riris langsung keluar rumah, tapi tak ada siapa-siapa di kebun. Hanya pohon pisang yang bergoyang pelan meski tak ada angin. Dan bau melati basah yang menyengat di udara. Keesokan harinya, kabar datang dari rumah Farhan. Ayam jago kesayangannya ditemukan mati di kandang. Tapi bukan mati biasa. Matanya melotot seperti ketakutan. Lidahnya menjulur, dan di dadanya ada lubang kecil seperti tusukan. Farhan menguburkannya sendiri, tapi malamnya dia mimpi buruk melihat dirinya duduk di pelaminan, tapi yang duduk di sampingnya bukan Riris,
melainkan sesosok perempuan berwajah hangus dan menangis darah. Setelah malam kedua yang dipenuhi suara-suara dan bunga kamboja yang tiba-tiba berserakan di halaman rumah, ayah Riris memutuskan memanggil Bu Warti, dukun sepuh yang dihormati di desa. Bu Warti datang menjelang maghrib, membawa tas kain dan segenggam bunga kering. Ia lalu masuk ke kamar Riris, meminta kebaya itu. Saat jari Bu Warti menyentuh bekas lumpur itu, dia langsung menarik tangannya. "Ini bukan lumpur biasa," gumamnya pelan. "Ini tanah kuburan baru, masih basah, masih hangat. Yang ngirim ini nggak mau acara ini selesai. Dia mau menyeret salah satu di antara kalian." Suasana rumah menjadi sunyi. Tak ada yang berbicara, tak ada yang bergerak. Semua orang menunduk, kecuali satu, Ibu Riris. Matanya merah, nafasnya tersengal. "Yoga, ini pasti ulah Yoga." Beberapa minggu sebelumnya, Riris sempat menunjukkan isi chat dari mantan pacarnya, Yoga. "Masih yakin mau nikah sama dia? Kalau bukan aku yang duduk di pelaminan itu, maka nggak ada yang boleh duduk di sana, Riris." Yoga juga sempat datang ke rumah Riris, pura-pura ngucapin selamat, tapi pandangannya kosong. Tangannya gemetar saat salaman dengan Farhan. Farhan tak pernah membalas. Ia menganggap itu sekedar sakit hati lelaki yang kalah. Tapi sejak itu, mimpi buruk mulai datang. Malam sebelum ijab kabul, keluarga Riris tak lagi merasa tenang. Pernikahan yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan, justru terasa semakin jauh dari kenyataan. Malam itu, setelah acara siraman, suasana rumah terasa mencekam. Tamu yang datang hanya sedikit. Bahkan ada pula yang datang lebih awal. Mereka bilang rasanya seperti ada yang salah. Saat itu, Riris duduk sendiri di kamar. Dia memandang kebaya putih yang telah digantung dengan hati-hati di lemari. Namun entah kenapa, dia merasa tercekik. Seperti ada sesuatu yang menghambat nafasnya. Perasaan tak karuan. Ia merasa tubuhnya terlalu berat untuk digerakkan. Tiba-tiba, ada suara ketukan keras dari arah luar kamar. Riris segera membuka pintu, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya udara dingin yang menyapa wajahnya. Aneh, karena tadi semua orang sedang berkumpul di ruang tengah. Siapa yang bisa tiba-tiba keluar dari rumah tanpa suara? Apakah itu hanya angin? Tak lama setelah itu, ibunya Riris datang. Wajahnya tampak cemas. Ia membawa segelas teh hangat untuk anaknya yang terlihat lesu. "Nak, ada yang gak beres. Mama gak bisa tidur. Hati mama gelisah. Ada yang gak tenang. Papa juga tadi sempat ke belakang, katanya ada yang mengintip dari jendela belakang." Riris yang sedang berusaha tenang, justru semakin gelisah. Suara tertawa kuntilanak terdengar samar dari kejauhan, seperti suara perempuan yang tertahan, seperti suara yang tak berasal dari dunia manusia. Ibunya yang awalnya hanya berpikir itu angin, tiba-tiba merasakan tubuhnya membeku. Ia menggigil, mulutnya terbata-bata. Itu bukan suara angin. Jangan-jangan Yoga." Riris memegang tangan ibunya, dan ia merasa panas di telapak tangannya. Ia tak tahu lagi apakah itu keringatnya sendiri atau keringat ibunya yang lebih parah. Malam semakin larut, dan rumah itu mulai terasa sangat sepi. Tapi sesuatu yang lebih menyeramkan datang. Suara ketukan itu semakin keras. Kali ini seperti ada yang ingin masuk ke dalam rumah. Mereka semua berlari menuju jendela belakang. Dan apa yang mereka lihat? Bayangan hitam, seperti sosok manusia yang bergerak cepat menyelinap di antara pepohonan. Riris ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Ibunya sudah menangis,
dan ayahnya berusaha menenangkan dengan berdoa. Namun, tak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, Riris merasa ada sesuatu yang menyentuh pundaknya. Dia menoleh dan mendapati suasana di dalam kamar berubah. Bukan lagi hanya gelap, tapi ada bayangan perempuan berdiri di pojok kamar memandanginya dengan mata melotot. Mata itu kosong, hitam pekat, tanpa iris, tanpa pupil. Lalu suara berat menggema di dalam kepala Riris. Kamu gak akan menikah malam ini. Aku yang seharusnya di sana, bukan kamu. Riris terjatuh, tubuhnya gemetar, mulutnya berbuih. Ibunya menjerit berusaha merangkulnya. Namun tubuh Riris kaku. Ia seolah berada dalam dunia lain, matanya terbuka lebar, namun tak lagi melihat mereka. Dan di tengah teror yang semakin mencekam, Ibu Riris mendengar sesuatu yang lebih menakutkan daripada semuanya. Suara jeritan ayah yang menggema dari luar rumah. Ayah Riris berlari keluar, berteriak ketakutan. Dia melihat sosok bayangan hitam besar berlari cepat menembus pekarangan rumah. Ia tak dapat menangkap apa yang terjadi. Hanya melihat bayangan itu menghilang dalam kegelapan malam. Sementara itu, Riris terus berteriak tanpa suara. Semakin lama, tubuhnya terangkat sedikit dari tempat tidur. Tenggorokannya menjerit tanpa suara, seperti ada yang mengendalikan tubuhnya dari dalam. Matanya menatap kosong, seolah terjebak di dalam dunia yang berbeda. Akhirnya, ibunya yang tak sanggup lagi menahan ketakutan, langsung meminta tolong pada Bu Warti. Dukun itu datang dengan langkah pelan, membawa air doa dan beberapa benda yang tak tampak. Bu Warti berlutut di samping Riris, mencoba menyentuh dahinya dengan tangan yang dingin. Ia bergumam, suara berat dan serius. Ini bukan dari dunia kita. Ada yang ingin menggagalkan pernikahan ini. Dia marah dan siap menyeretmu, Riris. Pagi itu, langit di desa tampak suram. Bukan karena cuaca, tapi karena perasaan tak enak yang mengambang di antara keluarga dan tamu. Mereka yang datang hanya bicara seperlunya. Tak ada canda, tak ada tawa. Seolah semua sedang menanti sesuatu yang buruk terjadi dan mereka tak bisa menghindarinya. Riris duduk diam di depan cermin. Tangannya gemetar saat perias menyentuh wajahnya. Matanya terlihat bengkak karena semalaman tidak bisa tidur. Atau mungkin menangis dalam kesunyian. Perias mencoba menenangkan. Tenang aja Mbak Riris, semua pengantin pasti gugup. Lihat, nanti begitu duduk di pelaminan, semua ketakutan itu hilang. Riris hanya tersenyum tipis. Tapi dalam hatinya ada suara yang terus berbisik. Kamu bukan pengantinnya, kamu cuma penumpang. Dia milik orang lain. Tenda pernikahan penuh tamu. Pauk-pauk disajikan, anak-anak berlari kecil di halaman. Tapi, begitu Farhan duduk di kursi pelaminan, semua jadi lain. Wajah Farhan pucat, tangannya dingin, dan saat ijab akan dimulai, dia tiba-tiba mengangkat tangan ke mulutnya, lalu muntah darah. Darahnya pekat nyaris kehitaman. Bau besi menyengat memenuhi ruangan. Beberapa tamu perempuan langsung menutup mulut sambil mundur. Anak-anak mulai menangis. Penghulu berdiri bingung. Farhan menggigil. Panas, dadaku panas, tolong. Ada yang masuk ke dalam diriku. Dari arah dapur, tiba-tiba terdengar suara tangisan perempuan diikuti dengan jeritan panjang. Semua orang langsung menoleh. Riris muncul, tapi bukan dengan kebaya pengantin. Dia berjalan tanpa alas kaki, rambut terurai liar, wajahnya
bukan wajah Riris. Matanya kosong, bibirnya bergetar. Dia berjalan pelan, langkahnya berat seperti ditarik. Saat mendekati pelaminan, semua tamu mundur. Dan dengan suara dalam seperti suara dari perut bumi, dia berkata, "Aku sudah bilang jangan teruskan acara ini. Dia milikku." Riris kemudian menjerit keras sekali. Suaranya melengking seperti wanita melahirkan. Tiba-tiba, tubuhnya terangkat dari lantai seperti melayang satu jengkal, lalu dilemparkan ke belakang oleh sesuatu yang tak terlihat. Ibunya menjerit. Farhan hampir pingsan. Buarti berlari dari pojok tenda membawa segenggam garam dan air dalam kendi. Dia mulai melafalkan mantra pelan. Air itu lalu dilemparkan ke arah tubuh Riris yang kejang. Riris tertawa. Warti tua. Kau pikir bisa usir aku? Aku sudah lama tinggal di sini." Suasana berubah semakin tegang. Tiba-tiba, semua lilin di sudut tenda padam sendiri. Farhan meronta-ronta seperti sedang dicekik sesuatu. Leher bajunya robek, kulitnya memerah. Ibunya menangis, memohon agar acara dibatalkan. Penghulu pergi. Tamu satu persatu pulang dengan muka ketakutan. Buarti berhasil menenangkan Riris untuk sementara. Tapi sebelum pingsan, Riris sempat berbisik, "Ma, Dina, jangan biarin aku mati." Dina, sahabat dekat pendamping pengantin, selalu tersenyum, selalu membantu di belakang layar. Tapi siapa sangka, malam itu dia menghilang. Tidak ada yang tahu di mana dia sejak kejadian Riris kerasukan. Ayah Farhan mencoba mencarinya ke rumahnya, tapi kosong. Di halaman rumah Dina, ada benda dibakar setengah hangus. Kain putih dengan darah, rambut panjang diikat tali, dan boneka dari lilin yang ditusuk jarum di bagian mata. Di leher boneka itu tertulis, "Riris, penghalang." Malam setelah ijab gagal, desa itu terasa seperti dikutuk. Hujan turun pelan-pelan membuat suara dedaunan basah dan langit tak bersuara. Riris terbaring pucat di kamar. Farhan masih menggigil seperti habis dijerat oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dan Dina menghilang. Orang-orang mencarinya, tapi rumahnya kosong, pintu terkunci dari dalam, jendela tertutup rapat, tidak ada jawaban saat dipanggil. Sampai seseorang anak kecil, ponakannya sendiri berkata, "Tante Dina ada di kamar mandi tadi, tapi matanya merah semua kayak mata tikus mati." Akhirnya, Buarti bersama ayah Riris masuk ke rumah Dina dengan paksa. Dan di sanalah terungkap semuanya. Kamar Dina gelap dan pengap. Di sudutnya ada lingkaran dari benang hitam dengan bunga 7 rupa kering dan foto-foto Farhan yang disilat di bagian wajah. Di tengah ruangan ada toples kaca berisi darah ayam, sejumput tanah, dan potongan kuku manusia. Lalu mereka menemukan Dina, duduk bersila di depan cermin, menatap bayangannya sendiri, mengenakan gaun putih usang milik almarhum ibunya. Gaun pengantin yang dulu katanya belum sempat dipakai. Wajah Dina pucat, matanya bengkak, tapi senyumnya tenang menyeramkan. Buarti mendekat, tapi sebelum dia bicara, Dina lebih dulu menyapa. "Akhirnya kalian datang juga. Kalian kira aku akan sembunyi? Tidak, aku siap. Aku hanya ingin melihat aku sekali saja sebagai calon pengantin." Dia menunjukkan foto Farhan yang ia tempelkan di dinding. "Aku mencintainya sejak kami SMP. Dia yang pertama ajak aku makan soto. Dia yang pertama nyambuk kelas waktu aku sakit.
Tapi kenapa dia milih Riris? Apa salahku, Buarti? Saat Buarti mendekat, Dina mencakar wajahnya sendiri. Dia menjerit, "Aku gak mau dia nikah sama orang lain. Aku yang doain dia tiap malam. Aku yang minta. Aku yang ke Gunung Raung bawah bulan. Aku yang minta jasad itu pinjamkan tubuhku." Tubuh Dina mulai bergetar hebat. Matanya berubah merah darah. Suara yang keluar dari mulutnya bukan lagi suara perempuan. "Aku sudah di sini, dan aku suka tubuh ini. Aku tidak akan kembali sebelum darah tertumpah." Buarti cepat-cepat melempar segenggam garam dan membaca doa. Dina meraung, lalu jatuh tak sadarkan diri. 2 bulan setelah kejadian itu, desa perlahan kembali tenang. Tenda sudah lama dibongkar, sisa-sisa darah yang menodai lantai pelaminan sudah disiram air mawar dan doa. Tapi tidak semua luka bisa dibersihkan secepat itu. Riris dan Farhan kini hidup sederhana di rumah kecil di pinggir desa. Mereka memilih menjauh dari pusat kampung, menjauh dari bisik-bisik tetangga, dan menjauh dari kenangan yang hampir menghancurkan mereka. Sesekali Riris masih bermimpi buruk tentang pelaminan yang terbakar, tentang tamu-tamu tanpa wajah, tentang Dina duduk di pojok ruangan sambil menangis dan memeluk boneka lilin kecil. Farhan hanya bisa memeluk istrinya sambil berbisik, "Sudah, itu cuma mimpi." Padahal ia pun tahu, beberapa mimpi terlalu nyata untuk sekedar bunga tidur. Dina, ia kini tinggal di pesantren rukyah di luar daerah itu. Kondisinya membaik, tapi belum sepenuhnya pulih. Dendam tak selalu datang dari orang asing. Kadang, dia tumbuh diam-diam di hati orang yang paling kita percaya. Sahabat bisa jadi pelindung, tapi juga bisa jadi pengintai paling sabar. Dia tahu kapan kalian rapuh. Dia tahu kapan kalian bahagia. Dan saat kalian tak sadar, dia mungkin sudah menanam sesuatu di balik bantal tidur kalian. Berhati-hatilah dengan luka yang tidak pernah dibicarakan. Karena luka yang dipendam terlalu dalam bisa berubah menjadi lorong gelap yang tak bisa kembali. Dan cinta, jika tidak diucapkan dengan doa, bisa berubah menjadi kutukan yang menuntut darah dalam diam. Bersama Nyi Kliwon, sampai jumpa di episode mencekam selanjutnya di 5 menit merinding. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jika kalian mempunyai cerita seram yang ingin kalian bagikan, kalian bisa menghubungi email yang tertera. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat.